Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asridi Winter Butar dengan NIM 13046222005. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Conscientizako, Tujuan Pendidikan Paulo Freire oleh William A. Smith yang diterbitkan oleh Pustaka Belajar pada tahun 2001 yang dimana berjumlah 217 halaman menggunakan tabel KWL. Oke, di sini saya akan mereview buku dengan judul Conscientizako, yaitu Tujuan Pendidikan Paulo Freire, dengan menggunakan tabel KWL. Nah, di sini ada K, yaitu now, yang berarti apa yang sudah saya ketahui. Nah, di sini Paulo Freire adalah seorang pendidik asal Brazil. Nah, ia juga dikenal dengan konsep pedagogi penindas atau pedagogy of the oppressed. Nah, Freire mengkritik pendidikan gaya bank di mana guru mengisi siswa dengan pengetahuan. Nah, konsep dialog yang sangat penting dalam pendidikan Freirean. Nah, tujuan pendidikan Freire ini adalah untuk pembebasan dari penindasan. Freire juga membedakan antara banking dan dialog dalam pendidikan. Serta Freire juga mengutamakan praksis atau perpaduan refleksi dan tindakan. Selanjutnya W atau want to know, atau bahasa Indonesianya apa yang saya ingin ketahui. Yang pertama itu bagaimana Smith menguraikan secara detail konsep conscientizako. Lalu, apa perbedaan antara Conscientizako Freire dan konsep kesadaran lainnya? Bagaimana implikasi praktis Conscientizako dalam desain kurikulum dan metode pengajaran? Apakah Smith juga membahas kritik atau tantangan dalam menerapkan Conscientizako? Bagaimana Conscientizako dapat diterapkan di luar konteks penindas sosial ekonomi, misalnya dalam pendidikan formal modern? Seperti apa metode pengukuran transformasi kesadaran, serta apakah pendekatan yang dilakukan itu bisa diekstrimkan atau mempunyai batasan? Lalu yang terakhir ada L, yaitu learn it, atau apa yang telah saya pelajari. Nah, dari buku yang berjudul Conscientizako, Tujuan Pendidikan Paulo Freire ini, saya menemukan bahwa Conscientizako adalah lebih sekedar dari sekedar kesadaran, melainkan proses dinamis yang melibatkan refleksi kritis dan aksi nyata terhadap realitas. Nah, di sini Smith menekankan bahwa Conscientizako itu melibatkan pengungkapan realitas yang tertindas, bukan sekedar mengetahui, dan ini fakta. Nah, buku ini juga menjelaskan bagaimana dialog dan problem posing menjadi inti dari pendidikan Freirean untuk mencapai Conscientizako. Nah, dari buku ini juga saya belajar tentang langkah-langkah menuju Conscientizako dari kesadaran naif hingga kesadaran kritis transitif. Nah, Smith juga mungkin membahas bahwa Conscientizako ini bertujuan untuk membentuk subjek atau agent of change, bukan objek atau pasif resipien. Nah, Smith menggunakan studi kasus di Ekuador dan kisah Malcolm X sebagai contoh transisi, dan pada buku ini juga ditemukan batasan metodologis dan etis lewat validasi kode dan refleksi peneliti. Buku Conscientizako, Tujuan Pendidikan Paulo Freire oleh William A. Smith ini adalah sebuah karya penting yang mencoba mengurai dan menganalisis secara komprehensif salah satu konsep paling fundamental dalam pemikiran Paulo Freire. Nah, Conscientizako ini merupakan penyadaran, dan Freire merupakan seorang filsuf pendidikan yang terkemuka dari Brazil yang dikenal luas melalui karyanya yang revolusioner. Seperti pedagogy of the oppressed, yaitu pedagogi penindas yang menantang model pendidikan konvensional dan mengadvokasi pendidikan sebagai instrumen pembebasan.
Nah, Smith dalam buku ini tidak hanya mendefinisikan conscientizatio yang dimana sering disalahartikan sebagai sekedar kesadaran, tetapi juga menempatkannya sebagai tujuan akhir dan inti dari seluruh pendekatan pendidikan Freieran. Nah, di sini ia berargumen bahwa tanpa pemahaman mendalam tentang conscientizatio, esensi pedagogi Freire akan hilang. Nah, buku ini kemungkinan besar akan membedah bagaimana conscientizatio adalah proses dinamis yang akan melibatkan refleksi kritis dan aksi nyata terhadap realitas seseorang. Nah, ini bukan hanya sekedar intelektual, melainkan sebuah transformasi yang dimana akan mendorong individu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya mengubah kondisi penindasan yang mereka alami. Nah, pembaca buku ini juga diharapkan untuk dapat mengeksplorasi mendalam tentang mengapa Freire mengkritik pendidikan gaya bank atau bank education, yang dimana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harusnya diisi oleh guru. Nah, Smith kemungkinan di sini akan menjelaskan bagaimana conscientizatio menjadi antitesis dari model ini dan menuntut dialog autentik antara guru dan siswa, serta pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup siswa sebagai bagian integral dari proses belajar. Nah, buku ini akan menjadi sumber berharga untuk memahami bagaimana pendidikan menurut Freire dan Smith, dan dapat menjadi kekuatan transformatif yang membedakan individu untuk menjadi subjek aktif dalam sejarah mereka sendiri dan bukan objek pasif dari keadaan. Sekian review yang dapat saya sampaikan dari buku Conscientizatio, Tujuan Pendidikan Paulo Freire. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.